Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, disehatkan badannya, dilimpahkan rezekinya, diberkahi hidupnya, diampuni dosanya, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu judul dengan judul Siddiq atau benar. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang benar. Surat At-Taubah ayat 119. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala ta'ala was-shadiqina was-shadiqati, dan mereka yang benar-benar bersungguh-sungguh baik lelaki maupun perempuan. Wa qala ta'ala falau sadaqallahu lakana khairan lahum. Andaikan mereka benar terhadap Allah, niscaya lebih baik bagi mereka. Surat Muhammad ayat 21. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga, dan seseorang membiasakan dirinya berkata benar hingga tercatat di sisi Allah sebagai siddiq, dan dusta membawa kepada lancung, sedangkan lancung membawa ke neraka, dan seorang yang suka berdusta hingga tercatat di sisi Allah adalah sebagai pendusta. Hadis Bukhari dan Muslim. Manusia yang selalu melatih diri untuk kebaikan, akhirnya kebaikan itu menjadi tabiat kebiasaannya, dan apabila telah menjadi demikian maka mudahlah ia melakukannya. Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, saya telah hafal dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkan apa yang kau ragu-ragukan kepada apa yang tidak kau ragu-ragukan, atau kerjakan apa yang tidak kau ragu-ragukan. Sesungguhnya kebenaran membawa ketenangan dan dusta itu menimbulkan keraguan-raguan. Hadis At-Tirmizi. Hadis ini merupakan pokok sendi dalam mengerjakan sesuatu, sehingga segala perbuatan ibadah yang tidak disertai keyakinan atau sungguh-sungguh tidak sah hukumnya. Maka harus semua yang dikerjakan itu benar-benar menurut perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan bin Harb ketika menceritakan pertemuannya dengan seorang raja yang bernama Raja Heraklius, dan ditanya oleh raja, hai Abu Sufyan, Nabi itu menyuruh apa kepadamu? Maka dijawab oleh Abu Sufyan, kata Rasul, sembahlah Allah dan janganlah menyekutukan dengan Dia sesuatu apapun, dan tinggalkan semua ajaran ayah-ayahmu, dan menyuruh kita sholat, berkata benar, sopan, dan menghubungi famili kerabat. Hadis Bukhari dan Muslim. Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah akan menyampaikannya ke tingkat orang mati syahid, sehingga mati di atas ranjang atau tempat tidur. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan kebesaran karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak terikat oleh kejadian lahir saja,
hingga sesungguhnya niat dalam hati akan diberi nilai yang sama dengan prakteknya meskipun tidak dilakukannya atau dipraktekannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang nabi akan keluar berperang, maka ia berkata kepada beberapa pengikutnya atau penduduk, kepada kaum-kaumnya, janganlah ikut kepadaku seseorang yang baru kawin dan belum berkumpul, padahal ia ingin mengumpulinya atau menggaulinya. Juga orang yang membangun rumah dan belum selesai bangunannya, atau seseorang yang membeli ternak kambing atau unta atau apapun binatang peliharaan yang sedang mengharapkan anaknya atau sedang hamil. Lalu berangkatlah Nabi dengan para sahabatnya. Namun ketika mendekati sebuah dusun yang ditujunya, kira-kira pada waktu asar atau hampir terbenamnya matahari, lalu Nabi berkata kepada matahari, hai matahari, engkau diperintah, saya pun diperintah. Ya Allah, tahanlah untuk kami. Maka seketika terbenamlah matahari itu, hingga Nabi dan para sahabatnya dapat menguasai sebuah dusun itu. Sepulangnya dari peperangan, lalu Nabi dan para sahabatnya berkumpul di suatu tempat untuk mengumpulkan ghanimah atau hasil rampasan perang. Ketika sudah terkumpul, tiba-tiba datang api dari arah yang tidak terduga dan melahap ghanimah yang sedang digelar itu. Tetapi ghanimah itu tidak terbakar. Lalu Nabi berkata, ini pasti ada di antara kalian yang berkhianat. Lalu Nabi memerintahkan setiap kepala suku untuk berbaiat, istilahnya mengadakan rapat kecil ketika sedang berbaiat dan bersalaman dengan Nabi. Tiba-tiba ada tangan salah seorang kepala dusun itu mendadak melekat atau lengket menempel kepada tangan Nabi. Nabi pun berkata kepada para suku tersebut, kepada kepala suku, pasti ini pengkhianatan ada pada sukumu. Dan Nabi memerintahkan semua anggota suku itu untuk berbaiat kepada Nabi. Ketika sedang bersalaman, tiba-tiba ada 2-3 orang yang tangannya tiba-tiba melekat pada tangan Nabi. Maka berkatalah Nabi, kaulah yang berkhianat. Kemudian mereka mengeluarkan emas sebesar kepala lembu. Kemudian api menyambar dengan membakar emas tersebut hingga habis dan lenyap terbakar. Oleh karena itu maka tidak dihalalkan hasil ghanimah kepada seorang nabi pun sebelum kita. Kemudian Allah menghalalkan bagi kita umatnya ketika Tuhan memperhatikan kelemahan dan kebutuhan kita. Hadis Bukhari dan Muslim. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita semua agar menjadi orang-orang yang benar seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga beliau sendiri mendapatkan gelar as-siddiq. Siddiq itu telah menjadi salah satu sifat yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah selama hidupnya selalu di jalan yang benar, berkata benar dan berperilaku yang benar. Dianjurkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita harus senantiasa membiasakan diri berkata benar hingga tercatat as-siddiq. Kita juga dianjurkan untuk tidak dusta, karena dusta akan membawa kita kepada lancung, palsu, tidak jujur, curang, yang semua itu akan mengantarkan kita ke neraka. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua
dan selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aktafi bihadza kalami, syukran jazilan jami'i ihtimamikum. Idza wajadtum qata'an minni arju minkumul afwa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.